Yuk kita telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Hai DJ Jisoo. Halo, bagaimana nih kabarnya? Gimana pagi ini? Ya, Kabarnya? pagi ini kabarnya Ngos-ngosan ya? ya ngos-ngosan ya. Keringet dingin. Olahraga gitu, lari-lari ya pagi-pagi. Sebenarnya hari ini nggak keringetan justru ya. Iya, Justru iya. nggak keringetan. Biasanya kalau jalan sampai dari rumah terus sampai tempat ini ya, itu kan jalannya banyak. Itu justru keringetan. Kalau Hari ini malah enggak nggak ya, keringetan soalnya naik justru. mobil ya? Iya, naik mobil. Tapi lebih ke panik ya. Macet di jalan. Justru jantungnya yang ini Iya, ya. yang mau copot ya? Olahraga jantung ya. Olahraga jantung. Aduh, Itu nggak apa-apa. depan ngapain sih kok mobilnya nggak jalan-jalan gitu Oh iya, ya. gitu ya rasanya ya, emang ya. Kalau ini ya. Nah, lain kali kayaknya emang kalau gini tuh aku selalu inget itu pintu kemana saja. Oh gitu. iya, Doraemon. Oh iya ya. Kalau ada itu kan kayak Buka langsung Ah, studio sini ya. langsung sini, Langsung sini. gitu ya. baru makanya. Tapi ngomong-ngomong soal jantung, pagi ini gue juga agak panik sih. Kenapa? Karena ada alarm itu tadi pagi. Oh. Alert. Betul. Emergency alert. Betul. Peringatan gempa Gempa ya. ya. Kayaknya Iya, cukup tadi pagi. parah ya. Oh, itu nadanya alarmnya nggak bisa dibuat request lebih smooth gitu ya? Lebih Iya, ngok. Itu kayak alarm tsunami tau. Alarm bencana Iya. lah pokoknya. Tapi kalau aku sih sebenarnya kalau yang gempa tuh nggak pernah sampai panik ya. Kecuali yang pas itu kalau teman-teman inget ya, di Korea kan ada kayak emergency alert tentang war, perang gitu Oh, ya. iya. Iya, itu juga. karena Itu suara juga tuh beda sendiri. Iya benar, itu juga gue panik. Gue bala dari tidur. Itu jam 7 pagi kan kejadiannya tahun lalu kan. Iya, itu Iya. aku lagi enak tidur. Hari Rabu juga itu ya. Iya. Hari Rabu Sama gue juga lagi tidur. saking besarnya alarmnya. Iya benar. Kaget. Hah, ada roket jatuh. Gue langsung keluar. Kok nggak ada roket kan? Gue bingung. Kalau kita masih hidup berarti enggak jatuh ke kita. Iya, aku aku langsung nelfon lu juga kan, Kak ini apa? Kalau lu mending kan lu bisa baca. Waktu itu gue belum bisa baca bahasa Korea. Jadi gue ke Google Translate dulu. Ya, Translate dulu. begini ya nasib ya. Iya, nasib ya Tinggal nggak di bisa sini, ngomong bahasa tinggal di Korea. nostalgia ya ini ya. Iya, jadi Semoga yang itu nggak ada lagi ya. Iya. Ya sebenarnya juga yang bencana ini juga. Semoga nggak pernah deh, nggak iya, pernah gua ada. bencana agak ngeri lah, ya. soalnya bunyi-bunyian itu ya. Bener. Apalagi perintah evakuasi, Apalagi gue kalau bingung. misalnya lagi di subway itu bunyi semua kayak rame-rame. Iya. Di bis semua. Oke deh, ya. Oke Itulah deh. sekedar cerita dari kita di Korea pagi ini. Soalnya Pagi ini ada ya. informasi gempa ya di daerah provinsi Bener. Jeolla Utara. Betul. Jadi warga Seoul juga dapat informasinya walaupun sebenarnya agak jauh dari Seoul ya wilayahnya. Hari ini bukan Korea hari, tapi Korea pagi ini ya. Iya, Korea panik hari ini. Semuanya panik ya. Oke. Oke deh. Oke deh, hari ini kita akan jalan-jalan Biar nggak kemana panik nih? jalan-jalan aja deh. Benar. Nah, biar gak panik kita mau jalan-jalan nih sambil refreshing liatin tanaman-tanaman gitu ya anggapannya. Sebenarnya 2 minggu kemarin kan kita bahas Seoul Forest ya. Tapi kalau teman-teman tahu, Seoul Forest itu letaknya tuh bener-bener samping sama Tuksom. Jadi ini Seoul Forest, ini Tuksom, kalau jalan lagi baru agak jauh baru Songsu kayak gitu. Jadi melanjut 2 minggu kemarin aku mau bahas tentang Tuksom. kayak gitu. Asik. Jadi pertama kita mau bahas tentang sebelahnya Seoul Forest ada apa aja. Ada apa Jadi aja? biasanya kalau teman-teman ke Seoul Forest ya, itu banyak yang bilang, ayo ke Tuksom, kayak gitu juga. Sekalian ya. Jadi dari awal ngomongnya bukan, ayo ke Seoul Forest, bukan gitu. Bilangnya ke Tuksom. Ayo ke Tuksom, tapi ternyata Seoul Forest, kayak gitu kan? Iya kan? Baiklah. Nah, kayak gitu. Jadi Tuksom itu anggapannya ya udah kayak Seoul Forest ya anggapannya. Tuksom dan Toho. Ini Tuksom yang waktu itu lu pernah cerita nama stasiunnya diganti ya? Oh bukan, ya itu Beda lagi, beda Tuksomnya. lagi. Jadi Ya. sebenarnya yang Abdi bilang namanya Tuksom Hanggang Yuwonji. Tapi ini benar-benar station namanya Tuksom aja gitu. Oh, yang ini yang beneran Tuksomnya. Oh, Ah. baiklah. Kalau gitu kita lihat yang sebelahnya Seoul Forest ada apa aja. Oke, yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini juga rumah bakery yang lagi cukup rame ya. Jadi kalau teman-temannya suka bakery Eropa lah anggapannya. Terus juga nyoba ke sini juga boleh. Jadi, Permen. Fresh permen, today. tapi bukan permen ya, tahu kan ya, roti ya ini ya. Iya. Jadi kalau positif ini ya, ini sebenarnya punya lucu banget ya, hotel. positif. Jadi ada hotel namanya Positif, itu hotel cukup gede. Oke. Dia bikin rumah teh, tapi yang seperti ada alkoholnya. Rumah teh ada Kaktel alkohol. gitu ya. Oh, Kaktel, kaktel. tapi dicampur sama teh kayak gitu. Menarik ya. Jadi kalau yang suka yang kaktel-kaktel gitu, nyobain Yes. sana juga cukup oke. Walaupun harganya cukup mahal ya, emang karena kaktel ya. Iya sih. Dan ini juga namanya Songsu Baking Studio. Ini juga rumah roti Eropa. Dia itu juga cukup terkenal. Jadi kalau teman-temannya suka roti pada
dasarnya lah anggapannya, bukan roti yang roti isi apa, bukan yang gitu. Roti yang Roti yang original, plain, yang plain. plain. Kayak baget gitu aja, nyobain sana juga sangat disarankan. Oke, wow. Dan sebenarnya yang ini tuh namanya tuh Zesty Saloon. Kalau yang Zesty Saloon itu sebenarnya pernah sangat-sangat viral lah anggapannya. Oh. Jadi kalau teman-teman tahu namanya Iyongja, dia pernah kayak rekomendasiin rumah burger ini. Ada wasabi shrimp burger. Itu yang terkenal. Tapi itu justru kan aku juga datang ke sana karena ada itu kan. Ah, ini gue pernah. Nah, ini juga Some sweet sempat stuff terkenal. here. Iya, sempat terkenal. Pas gue kesana udah nggak begitu terkenal. Iya. Ini apa? Rumah apa? Kafe. Oh, kafe aja. Namanya Cafe Eng Muse. Iya. Oh, ini videonya itu lebih ke itu ya, lebih ke Tuksomnya ya, bukan sebelah Seoul Forest-nya ya. Jadi kalau yang ini anggapannya kayak bakery cafe sama lebih ke Tuksomnya anggapannya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau bahas lagi tentang ada apa aja di sana, kalau yang tadi Zesty Saloon itu rumah burger yang sempat viral banget karena direkomendasikan sama artis ya, artis namanya itu Iyongja dan sempat booming banget. Soalnya aku juga ke Zesty Saloon ini sebelum pas lagi boomingnya gitu lah. Oh, pas lagi antri-antrinya. Jadi itu juga tempatnya pindah lebih gede anggapannya. Saking suksesnya. Saking suksesnya, aku tuh sampai antri 3 jam kalau Sebenarnya nggak kalau salah. udah direkomendasi sama artis tuh pasti udah langsung ngantri nggak sih? Langsung ngantri, tapi ya nggak selamanya ngantrinya. Iya, bener-bener. Ada jangkanya, ada Bener. jangka waktunya. Tapi kayak Zesty Saloon ini juga ya, sehabis dia antri banget kan rame banget. Dia juga bakal pindah tempat ke tempat gede dan buka cabang di tempat-tempat lain. Karena di Hongdae juga ada sekarang. Wow, sekali Buka cabang gitu ya? Sekali viral langsung ini ya, buka cabangnya banyak ya. Iya, sekalian gitu ya. Itu artisnya itu dia rekomendasi atau dia kayak iklan endorse gitu? Enggak rekomendasi. Benar real ini Artis ya, ini real tuh terkenal testimony. Suka makan. suka makan. Jadi dia tuh suka merekomendasikan tempat-tempat yang enak gitu. Dan dia katanya punya ininya, buku listnya gitu kan ya. Dan Wow. orang-orang tuh penasaran banget sama itu. Jadi emang dia tuh kan suka makan dan banyak rumah-rumah kayak restoran atau kayak kafe tuh jadi viral karena dia juga banyak banget. bener. Nggak cuma ini aja emang. Oh, jadi pas kemarin itu kafe itu rame gara-gara direkomendasiin sama dia. Iya. Bener. Terus sekarang udah nggak rame ya? Sekarang udah biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada orang gitu, tapi yang nggak antri 3 Tapi jam. berarti harus sekarang ya, soalnya kan Bener. nggak antri panjang. Apa sih yang membuat dia rame waktu itu? Apakah dari Pas di makanannya? artisnya tuh kayak ngenalin ada burger wasabi shrimp kayak gitu. Wasabi shrimp, udang wasabi. Iya. Oh, Kan jarang ada maksudnya Bener. burger udang yang bener-bener enak kan jarang ada. Tapi aku juga pergi ke sana untuk makan itu. Tapi akhirnya kan aku makan kayak burger originalnya namanya Zesty Burger. Itu menurutku lebih enak lagi ya. Daripada si wasabi. shrimp. kata Baiklah. Sondang Lurisa dari Seoul Forest berarti tinggal jalan kaki aja ya kalau ke Tuksom. Bener. Mungkin kalau teman-teman dari Tucson, Seoul Forest ke Seongsu itu cukup jauh ya. Jadi kalau yang nggak terbiasa jalan bakal kecapean anggapannya. Tapi kalau Seoul Forest, Tucson masih bisa lah anggapannya. Bisa. Kata Arabada siapa sih? Iyongja namanya. Iyongja. Lee Yongja ya. Lee Yongja. Dia entertainer ya. Anggapannya Selebgram? pelawak ya. Iya, pelawak. komedian Komedian dia. dan Gue kayaknya pernah denger deh Lee Yongja ini. Dia Emang sering bikin terkenal konten sih. di Reels yang lucu-lucu gitu, enggak? Enggak Jarang sih. ya? Nggak tahu. Gue gak pernah lihat seriusnya. Anyway. Terus tadi juga ada Eng Muse. Iya. Cafe Eng Muse Muse. yang tadi yang bentuknya lucu-lucu dan ada parrot ya. Burung parrot itu juga dulu tuh rame banget. Tapi Oke. sekarang benar-benar sepi. Tapi itu juga aku tuh selalu nggak entah kenapa ikutin viral ya anggapannya ya. Aku kesana pas antri 2 jam. Oh, Jisoo kan ini yang viral langsung kayak gitu. Kalau gue abis udah selesai baru kesana. Tapi gini deh, kalau Dia Pas sepi, ininya. gue pas sepi. tapi kalau habis selesai baru kesana itu kadang-kadang rasanya udah berubah. Iya benar. Itu gitu. iya makanya aku selalu belanin nunggu tuh karena itu. FOMO ya, fear of Heeh. missing out. Mungkin soalnya gini ya, kalau menurut pengalamanku, kalau pas masih terlalu viral, itu yang masak dan yang ngontrol itu yang punya semua. Tapi kayak Zesty Saloon ini juga udah besar, kan nggak mungkin dia kontrol semua sendiri. Jadi udah ganti tangan, ganti rasa juga ya, Iya, beda rasa. dilempar, terus ya emang diajarin, tapi ya tetap nggak bisa sama kayak bosnya ya mungkin ya. Betul. Karena mungkin kalau bosnya itu kan ini dia merasa ini bisnis gua harus penuh dengan passion untuk membuat kue ini, giliran udah karyawannya, ya udah kan gue di sini buat dapat duit doang gitu ya. Jadi ogah-ogahan enggak ya? Ya bisa jadi ya, tapi kan itu ya kita nggak bisa tahu lah. Bener. anggapannya. Tapi emang beda tangan Tapi tuh yang kadang beda Eng rasa. Muse ini cute kok buat Bener. foto.
Lumayan. Jadi untuk foto juga bagus banget. Dan kalau teman-teman suka cinnamon roll ya, Iya. itu karena konsepnya itu sebenarnya itu cinnamon roll. Ya juga boleh nyobain lah, karena cinnamon rollnya tuh macamnya banyak banget. Banyak banget. Rasa red velvet, rasa apa, rasanya tuh udah macam-macam lah anggapannya. Dan Tapi warna-warni gitu. benar, tapi ya harganya nggak bisa dibilang murah. Dan sebenarnya untuk minum aku nggak rekomendasiin. Di Karena, situ? aku datang kan pas rame. Dan kalau mau makan di sana tuh harus satu orang satu minum. Betul. Jadi aku juga terpaksa beli minum, dan menurutku minumannya tuh nggak worth it. Gue juga. Kemahalan. Udah mahal Udah mahal, dan dikit rasanya. banget. Kalau aku rasanya tuh Rasanya juga ya be aja. nggak sepadan dengan harganya lah. Betul. Kisaran Soalnya berapa harganya tuh harganya? mahal. 7.000 8.000 ke atas ya. 8.000 ke atas dan harganya B aja. Ya. harganya. Rasanya. Rasanya B aja. Harganya juga be aja sih. Oh gitu. Harganya luar biasa ya. Nggak good banget lah harganya ya. Iya. Dan kalau dulu itu ya teman-teman itu dapat kayak piring, dan piringnya itu bisa diwarnai anggapannya. Oh gitu. Bisa digambar dan teman-teman bisa makan di sana. Bentar, warna ini pakai itu pensil warna atau krayon atau apa? Ya semacam kayak stabilo ya. Oh anggapannya. gitu nggak? Kok gue ke sana enggak ya? Enggak Mungkin ini. udah karena udah Udah nggak ini viral. ya, udah pas gak viral ya. Setelah makanannya habis baru diwarnain piringnya. Enggak, di piring yang kamu bakal pakai untuk makan, itu kamu bisa gambar dulu. Nah, itu kan buat bagus banget tuh foto-foto. Oh, Nah, iya semua di sana sih. gambar semua gini, aku juga termasuk. Oh. Oke. Terus tapi kan kalau itu ada stabilo, dikasih kayak paper untuk nggak lapis. baru rotinya ditaruh atas, baru dimakan. Oh, bagus Tapi sih. sekarang emang udah nggak ada. Nggak ada. Bener-bener. Mungkin Aku karena juga. habis biayanya untuk beli pensil warna sama sepi. gambar ya. Udah sepi. Dan Tapi emang- enak sih buat foto karena udah nggak banyak orang. Ya itu plusnya. Plusnya. Tapi itu tahun berapa dia rame? Tahun Udah berapa? lama. Sebelum COVID. Ya pas dia baru buka lah anggapannya. Kira-kira tahun berapa tuh? Kalau sebelum COVID wajar rame. Pas orang setelah COVID kan wajar sepi karena orang udah pada lupa tempatnya atau udah malas keluar rumah. Tapi sebenarnya kalau menurutku emang daripada karena COVID atau enggak, itu emang aku dari awal begitu makan udah kayak merasa oh ini pasti nanti bakal sepi gitu. Soalnya gini deh, tempatnya tuh bagus. Kayak Embi bilang buat foto Buat bagus. foto oke banget soalnya. Tapi kalau menurutku rasanya atau apa maksudnya konsepnya oke, tapi rasanya tuh kurang menurutku Ya, soalnya. Emang cinnamon roll-nya juga macamnya banyak banget, tapi karena harganya yang bisa terbilang cukup mahal Iya ya. sih mahal ya. Dan rasanya tuh bukan kayak pas ketika dimakan, ini cinnamon roll yang paling enak yang Enak pernah di aku dalam makan. hidup. Oh, ya bener. Bukannya kayak gitu soalnya. Setuju. Tapi ya lumayan lah buat foto-foto ya. Bener, buat foto lah anggapannya. Kalau teman-teman liburan kan pengen foto di tempat kece. Jadi kalau Soalnya itu kesana, instagramable boleh. banget. Bener. Untuk ornamen-ornamen Iya. desainnya gitu ya. Apalagi di bawah, di lantai bawah, di luarnya. Iya, tapi apalagi yang di luarnya ada tembok gede Iya, juga. iya, itu yang terkenal kan. Itu yang spot fotonya Bener. kan. Jadi gini deh, misalnya kalau teman-teman liburan disarankan buat foto-foto. Tapi kalau yang teman-teman emang tinggal di sini, ya sekali aja gitu. Iya, benar. Iya. Benar, sekali aja. Udah, cukup ya sekali. Sekali udah cukup, ya kan? Boleh. Terus tadi juga sebenarnya ada namanya cafe mesh yang tutup sih sebenarnya kalau dilihat di video. Tapi ada kayak tempat-tempat kayak duduk di luar itu juga kafe yang cukup ramai banget. Jadi kalau teman-teman suka ngopi lah anggapannya di pinggiran kayak gitu, coba ke cafe mesh juga disarankan. Cafe mesh. Kata Ara, kulineran tuh kalau rasanya kurang ya cuma nunggu bentar udah nggak seramai pas awal-awal sih. Bener. Iya. Di Indonesia juga gitu nggak sih? Semua sih, Iya. karena emang kalau rasanya nggak enak itu emang konsep itu penting ya. Tapi kalau rasanya nggak enak kayak ya udah gua udah Susah foto. untuk bertahan ya. Iya. Jadinya gitu udah sekali gua udah foto kok tapi nggak enak. Iya. Nah gitu kan jadinya. Ya udahlah, sekali aja. Sekali aja gitu. Ya karena orang datang ke kafe kan juga pengen makannya juga kan. Iya. Jadi kalau Apalagi makanannya mahal udah nggak lagi. enak, orang ya udahlah cukup sekali aja ke sana. Betul. Dan kadang merasa terjebak kan, kok bisa rame ya, tapi kok rasanya nggak enak gitu kan. Orang jadi bertanya-tanya gitu. Oke. Oke deh. Itu dia tadi bahas tentang kafe-kafe ya. Yang Benar, ada di lebih sekitar ke- Tuksom. Kafe sama yang ada di sekitar Tuksom. Dan sebenarnya di Tuksom juga banyak tempat shopping lah anggapannya ya. Kayak ada juga brand-brand gede kayak gitu. National Geographic, ada UFC juga. Jarang-jarang ada di Korea ada store-nya UFC nih. Kalau teman-teman tahu UFC itu yang tinju-tinju itu ya. Ada store-nya. Jadi kalau teman-teman yang suka bergulat di Indonesia ya. Bergulat.
Beli baju itu Beli baju di situ ya. Juga boleh. Oke deh. Balik lagi masih di Soulgram bareng DJ Jisoo dan kita lagi jalan-jalan di daerah Tucson. Kalau Oke. tadi kita udah ngelihat kafe-kafe apa aja, mulai dari yang viral sampai dengan dia bubar. Nggak bubar, sepi. Sampai dia sepi ya. Nggak seviral awal. Nggak seviral awal gitu ya. Aduh. Seru banget ya dulu ya. Berarti kalau lagi viral dulu tuh lagi rame banget orang update foto di situ. Kayaknya berasa belum gaul gitu kalau belum ke situ ya. Kalau zaman-zaman viral. Kayak bener kayak Abdi bilang kayak dulu semua harus kan nyoba ke sana gitu kan. Lu kan. FOMO sih, fear of missing Iya out. nih. Lagi ada yang rame tuh gue nggak boleh ketinggalan gitu. Iya, karena emang untuk foto keren banget ya anggapannya ya. Jadi yang lebih ke interior lah anggapannya. Bener. Zaman sekarang harus kayak gitu biar bersaing kan. Bener. Biar pada datang. Buktinya mereka pas pertama tuh rame banget kayak gitu anggapannya. Tapi ya emang sekarang udah nggak bisa dibilang rame kayak gitu. Jadi Emang kalau susah ya untuk mempertahankan itu ya. Ada masanya emang. justru kalau yang bener-bener rasanya enak itu mungkin walaupun pertama nggak seviral itu ya, itu kayak berlanjut terus anggapannya. Ya itu kayak si London Bagel itu loh. Kalau London Bagel Itu masih aja kayak gitu dia. Aneh ya? kalau London Bagel sih udah gila sih Iya. kayaknya. Masih aja loh itu. Kenapa ya? Antrinya- Karena berarti emang rasanya enak. Antrinya 2 jam lah. Tapi kalau London Wow. Bagel aku sendiri belum nyoba sih. Oh. Gue Yang- udah antri 2 jam. Tapi sebenarnya Alhamdulillah nggak sepi ya, masih jalan. tapi karena bagel ya mungkin ya. Karena sebenarnya ada juga yang dulu namanya Kokiri Bagel. Itu juga sempet kayak London Bagel, rame banget. Dan sekarang yang kalau teman-teman inget di Songsu aku udah pernah bahas namanya Kokiri Bagel. Sekarang juga masih rame, tapi nggak kayak Nggak dulu. serame pertama ya? Antri, maksudnya bener-bener. 2 jam lagi kayak gitu nggak. Bisa langsung masuk tapi rame kayak gitu. Ya mungkin karena lebih ke roti ya anggapannya ya. Kalau Maksudnya, kalian suka bagel, silahkan cobain ya. nah, untuk makan sehari-hari ya anggapannya Bener-bener. ya. Iya. Nggak usah makan nasi sih itu. Udah kenyang kenyang. soalnya. Iya, Gede gede juga banget ya. soalnya. Kalau yang ini bagel yang bisa dimakan ya. Kalau di Indonesia bagelnya ditangkap polisi. Begal. Begal. Iya, begal. Ini bagel. Nggak lucu ya. Iya. Oke. Next. Tadi kan kalau kita udah lihat kafe ya. Nah, sekarang ada apa lagi nih di Tucson? Nah ini yang beneran lebih ke alat Soul Forest-nya. Oke. Jadi kan di sebelahnya Soul Forest tuh banyak kayak kafe-kafe, tempat makan tuh banyak banget. Oh. Jadi kayak bener-bener nyambung lah anggapannya. Oke. Di sana ada apa aja kita lihat dulu videonya. Nah ini kayak bener-bener sebelahnya Soul Forest ya. Jadi kayak kafe-kafe yang di sini yang di pojok itu kalau misalnya ada rooftopnya, ada Studio apanya. AA. Studio AA, iya orang Sunda ini pasti yang punya ya. AA ke mana AA? Sebelahnya Cafe Neng. Studio AA Neng. Nomor pizza. Ini juga rumah pizza, franchise pizza yang lagi cukup rame lah anggapannya. Jadi kalau teman-teman yang suka pizza juga bisa nyobain. Ini apa nih? Mixun. Ini juga skincare ya anggapannya. Ya. Skincare. Jadi di sini juga kalau dulu itu banyak banget yang berubah-berubah. Soalnya mungkin karena sewanya yang mahal atau gimana. Jadi kafe dan penyewanya silih berganti datangnya. Bener. Ganti-ganti terus. Jadi ya bisa dibilang nggak bosen ya karena hilang dan muncul terus. Oh, iya sih, iya sih. Tapi yang ngerinya adalah kalau lu udah punya langganan di situ, tahu-tahu dia pindah, Iya jadi sih, bingung sedih kan. sih. Bukannya dulu ini kafe langganan kita ya, gitu. Kok udah nggak ada? Tapi Bahkan- ini apa nih bagus nih? Oh ya ini lucu di tempatnya nih. Ini juga kayak tempat itu sih, tempat makan, kafe kayak gitu. Cute-cute ya. Maya-maya. Ini juga Coming soon. kan. Coming soon ini yang tutup langsung buka lagi yang lain ya. Ini juga Itu buat apa foto. tuh? Buat Itu foto apa bagus itu? banget. Siapa tuh? Keren banget soalnya. Iya sih. Desainnya tuh keren banget. Nah, ini juga salah satu rumah puding yang dari dulu ada anggapannya. Oh, alhamdulillah belum tutup ya. Ya, soalnya kalau aku lihat jalan itu banyak yang foto-foto sama potongnya itu, Iya, sama podong. belakangnya itu. Dan di Podong sini jualan juga puding ya. banyak juga tempat shopping lah anggapannya yang baju atau tas yang punya brand sendiri Wah, lah itu apa anggapannya. tuh cute banget. Tapi ini kok kayak sepi banget ya, kayak beneran gak ada orang ya. Ini bukan lagi COVID kan videonya diambil nggak ya? Ya, aku menghindari orang. Menghindari gitu. orang. Oh, ini karikatur yang pernah gue lihat nih ada di Instagram. Ini juga sempat lagi zaman jadi Iya, itu Korea lagi ya. hits. Tapi Teman kalau gue gue lagi lihat pergi ya situ. suasananya kayak ini ya, Yeonnam dong. Bisa jadi. Tapi gini, kalau Yeonnam dong itu lebih gede lah anggapannya. Oh, ini lebih kecil Tapi versi kalau kecilnya. Tucson itu lebih kayak kecil lah anggapannya. Karena yang bener-bener rame itu tuh udah
tempatnya di sana aja gitu, satu lurusan anggapannya Oh, gitu. gitu. Tapi kalau Yeonnam tuh kan masuk udah kayak ini ya. masuk kayak gitu terus. Maze. Nanti kalau teman-teman bilang, Mirip sih, maksudnya kecil, terus ada basementnya juga dibikin toko yang cute gitu. yang cute gitu kan. Tapi lucunya ya, kalau Yeonnam dong kan dari kapan hari rame sampai sekarang masih rame Masih ya. rame. Tapi kalau Tuksom ini emang masih rame karena ada Seoul Soup juga. Tapi yang seperti aku bilang lebih pindah ke Songsu anggapannya. Oh iya sih. Orang-orangnya pindah ke Songsu. Songsu udah terlalu ini banget ya. Lebih menguasai rame. ya. Soalnya dulu sebelum Songsu serame ini, Tuksom yang serame itu anggapannya. Kalah ya sekarang ya. Sekarang kalah. Jadi orang-orang bermigrasi ke Songsu sekarang. Ya, Songsu Tapi ya, emang lagi hits banget. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ke Seoul Forest, pengen kayak nyantai di taman, mampir sini tuh udah kayak wajib lah anggapannya. Masa cuma ke Seoul Forest aja kayak gitu. Iya sih. Dan karena di Seoul Forest ada kayak kursi-kursi dan teman-teman misalnya mau nikar, mau nyantai, kan bosen kalau nggak ngapa-ngapain. Harus beli dessert misalnya, harus beli makan. Nah, beli semua di sebelahnya Tuksom tuh bisa kayak gitu. Beli burger buat makan, beli roti, beli minum. Bener. Jadi kalau mau belanja-belanja di sampingnya udah ada semua. Iya ya, enak ya. Dan sekarang di sana tuh banyak kayak itu sih, brand-brand baju sendiri yang keren lah. Local anggapannya. brand gitu. Local brand. Jadi kayak bikin nama sendiri, misalnya gini, NB namanya. Di sananya NB, mungkin kayak gitu ya. Iya ya. Jual tas atau apa, tapi itu cukup bagus sih menurutku. Jadi kalau teman-teman yang suka fashion lah misalnya. Itu banyak lokal brand di situ. Ah. Wow, tapi emang lokal brand Korea keren-keren sih. Gue juga ada beli beberapa tuh bagus-bagus banget. Dan bahkan menurut gue dari segi model, dari segi harga itu masih bersaing dengan brand-brand besar kayak Zara dan lain-lainnya gitu. Lebih suka lokal brand sih karena mereka lebih up to date kan. Lebih mengikutin fashionnya mereka sendiri. Gitu kan. Dan gue suka, apalagi kayak di Musinsa gitu kan, banyak lokal brand juga kan di dalamnya. Gitu. Oh, oke. Jadi emang kayak benar-benar macem-macem sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kuat jalan, paket lengkap nih dari Songsu, terus jalan ke Tuksom, terus jalan ke Seoul Forest. Tiga itu ya, tiga semua tempat. bisa. Atau sebenarnya kalau teman-teman nggak kuat jalan nih, sewa sepeda, itu juga bagus banget. Karena kalau sewa sepeda jadi deket. Karena Tapi nggak apa-apa jalan sekali kaki jalan. sama sepeda itu jauh banget. Lumayan ya? Enggak lumayan lagi, Bi. Jauh banget. Jauh banget ya? Oh. Tapi nggak apa-apa banget. kan habis makan yang manis-manis dibakar lewat jalan Dibakar. kaki itu dengan target 2000 langkah per hari. Bener. Kata Arabada, rekamnya jam berapa sih itu DJ sampai seperti subuh gitu, kayak nggak ada orang. Yang video tadi. Sebenarnya malam sih, sekitar jam 8 mungkin ya. Iya. Oh iya, by the way, jam 8 malam di Korea di musim panas itu masih kayak tadi ya. Jadi belum gelap banget, masih sunset. Ya, menjelang matahari terbenam. Karena musim panas masih agak terangnya lebih lama Bener, siangnya. bener. Kalau winter terangnya lebih bentar. Betul. Bahkan jam 7 masih gelap ya? Kalau winter. Kalau winter. Udah gelap Udah kan. gelap. Nah, Iya. Jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi. Lu ngomong kirain 7 malam. Iya. Kata Sondang kayaknya bakal 100.000 langkah kalau jalan-jalan di Seoul. ya, tapi kalau misalnya ke Korea emang kebanyakan jalan sih. Iya Jadi sih. teman-teman harus udah siap mental lah anggapannya. Karena emang mau kemana harus jalan, mau kemana Bener-bener. jalan. Lebih Iya. kayak gitu sih emang ya. Iya. Ya sehari 20.000 lah taruh. 20.000 langkah. Jadi makan Sehari. yang banyak, olahraga yang banyak sebelumnya, bawa baju ganti. 20.000 langkah kalau nggak mau ya sewa sepeda. Bisa kok sewa sepeda, Tarngi, atau yang lain. Atau Yang- yang Sultan sewa mobil. juga Iya, boleh. bisa-bisa. Nah, tapi kalau sewa mobil sendiri kan parkirnya susah Parkirnya ya. susah ya di Seoul ya. Yang Iya, ada mending- sopirnya maksudnya sewa mobil sama sopir gitu. Mahal sih, mending Iya, naik mahal. transportasi umum aja udah paling benar kalau ke Seoul. Kata Sondang udah latihan banyakin jalan ini ya. Silahkan ya latihan banyakin jalan buat ke Korea. Sondang ini yang mau ke Korea bukan sih November nanti? Gue inget ada choirs yang mau ke Korea November. Ditunggu ya.
Mantap nih, mantap. Iya. Iya, emang November itu lagi pas banget. Oktober, November itu lagi autumn ya. Jadi pas banget cuacanya di Korea. Wah, jadi jangan lupa ya Koers ya, mampir juga ke sini, ke Seongsu, Tuksom, Seoul Forest. Bener, kalau bisa 1 hari deh. Kalau misalnya teman-teman benar-benar gak kuat jalan dari Seongsu, naik MRT aja ke Tuksom. Bener. Karena 1 station. Cuman 1 sih jalan aja. Ya, Tapi kalau itu kalau soalnya dari Tuksom ke Seoul Forest mungkin juga harus agak jalan kan. Cuma beda 1 station, Iya. tapi Bener. lumayan ya kalau yang nggak biasa jalan. kata May_Lee, sewa motor ada nggak DJ? Nah, kita mau bikin nih bisnisnya ya. Iya. Gojek ya. Gojek Soul Grab. Di Korea Gue tuh berharap ini ada Gojek motor. ya di Korea juga ya, ada penyewaan Gojek yang motor ya namanya. Penyewaannya penyewaan motor sama supirnya. Jadi kita tinggal naik gitu. Gue dulu waktu kuliah gue berharap banget gitu. Soalnya dari gerbang gue sama gedung kampus gue tuh jauh banget kan. Gue berharap Ini di kenapa depan ya belum ada ada ya? Gojek. Kenapa belum ada ya? Mungkin karena transportasi umum di Korea udah secanggih itu, udah sebanyak itu, jadi untuk motor peminatnya kurang kali ya. Atau mungkin belum dicoba. Sebenarnya kalau kenapa itu nggak bisa dijawab ya karena itu kan pilihan dari perusahaannya. Iya. Tapi mungkin Tapi kalau ada layanan ini gue yakin sih bakal laku juga lumayan. Ya nggak sih? tapi mungkin karena Apalagi buat yang capek gitu. Nenek-nenek misalnya capek jalan kan lumayan tuh. kalau menurutku ya mungkin karena layanannya bakal nggak sampai terlalu jalan. Karena kalau di Indonesia kan yang punya motor banyak banget. Di Korea tuh nggak sampai banyak banget. Yang punya Iya. motor bener-bener yang hobi motor. Atau naik enggak motor, yang delivery ya. Delivery. Tapi kalau yang delivery karena mereka delivery ya nggak bisa numpang orang. Di belakangnya udah belakangnya ada udah ada bagasi. barang-barang. Jadi kayak lebih nggak masuk aja sih. Tapi kalau di Indonesia kan rata-rata ada motor. Jadi yang misalnya aduh nganggur nih, udah Gojek aja kayak gitu kan. Mungkin itunya nggak bisa kayak gitu. Oh iya ya. Mungkin ya ini menurut analisis dari Dr. Jisuk gitu ya. Gue berharap sih ada kolaborasi gitu ya dari Semoga ada ya. dari Indonesia. Iya, Sama soalnya kan Vespa gitu ya. iya, Grab itu udah ada di beberapa, Gojek juga udah ada di beberapa negara. Terus kayak Grab di Thailand ada, Gue Vietnam kayaknya bakal ada jadi gitu. ini deh, bakal kemana. Iya. Jadi kan bis juga nggak begitu penuh, subway juga nggak begitu penuh. Banyak pilihan gitu ya untuk transportasi umum ya. Atau mungkin karena nggak mau terlalu banyak motor ya anggapannya. Iya kali Bisa ya. jadi Takutnya itu. perusahaannya disalahkan karena kamu. Iya, atau enggak nanti taksi jadi protes juga ya. Nanti kalau karena ada motor taksi jadi berkurang penumpangnya gitu kan. Mungkin ya. Iya. Ya. Makanya kata El Karadzen, makanya orang Korea heran di Indo banyak motor. Yes. Iya. Padahal sekarang banyak motor listrik juga loh, kata Faminisa. Iya ya, Iya ya. lebih Di canggih. Korea lagi zaman motor Lagi listrik. zaman. Oke deh, baiklah. Terima kasih ya. Seru banget untuk jalan-jalannya hari ini. Tadi kita udah muter-muter di Tuksom, ngelihat banyak kafe-kafe. Tadi juga gue tertarik di bagian akhir videonya tuh ada ini karikatur yang gambar itu juga lagi hits. Gue lihat di video reels dan teman-teman gue juga pada ke situ pas lagi liburan pada tahu itu. Itu kalau di Yonnam itu antri banget. Iya ya. Ah iya. Antri Lucu banget soalnya. Tapi kalau di situ tadi nggak antri ya. Nggak, Yaudah, antri, kita ke situ aja. Langsung. Tapi sebenarnya pas kesana juga ada tamunya. Tapi ya cuma 2. Iya, kalau yang di situ kan wah, sampai keluar-luar ya. Atau aku yang gambarin nih. Boleh. Oke deh, baik. Terima kasih DJ Jusuf udah ngajakin kita jalan-jalan hari ini di segmen Soulgram. Kita ketemu lagi minggu depan, pastinya dengan tempat-tempat yang gak kalah seru dari minggu ini. Oke, kalau gitu ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.